Assalamualaikum, halo, selamat datang di kelas Bu Gita. Baiklah, untuk materi statistika pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai median dan modus. Nah, setelah menonton video ini, kalian akan bisa pertama, memahami konsep median suatu data, kedua, memahami konsep modus dari suatu data, dan ketiga, menentukan median atau modus dari suatu data. Nih, sebelumnya apa sih itu median? Median artinya nilai tengah. Catat ya, nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapati dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi, setelah suatu data diurutkan dan kita mengambil nilai tengah, maka nilai tengah itu sendiri merupakan median. Nah, untuk rumus nilai tengah atau median ini ada dua. Yang pertama, jika data itu ganjil, maka mediannya adalah data ke N plus 1 dibagi 2, di mana N di sini merupakan banyak data. Jadi, untuk mencari median pada data yang ganjil, maka kita mencari dengan melihat pada data yang ke N plus 1 dibagi 2. Nah, lain hal jika datanya genap, untuk mencari mediannya maka adalah dengan cara menjumlahkan dua data tengah maka dibagi 2. Jadi, jika datanya ganjil, maka kita akan melihat bahwa nilai tengahnya itu dimiliki oleh dua data. Nah, si dua data ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Atau bisa juga dengan kita menggunakan rumus data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada contoh, ada data. Nah, untuk menentukan mediannya, pertama tadi apa? Kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 90, dilanjut 120, 90, kemudian ada 105, kemudian 120, 125, 135, kemudian 160, 160 lagi, 175 dan 205. Nah, di sini sebelumnya kita hitung dulu banyak datanya. Kita lihat apakah data ini ganjil atau genap. Sudah jelas ya, data ini tuh ganjil karena di sini ada yang kosong gitu. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 9. Banyak datanya ada 9. Udah jelas ini adalah ganjil. Jadi untuk mencari mediannya adalah dengan kita membagi 2. Mana kita bagi 2? Coba 9 dibagi 2 adalah 4,5. Jadi datanya ada di data ke 4,5. Mediannya ada di data 4,5. Kita hitung ya dari mulai yang terkecil 1, 2, 3, 4, 4,5. Jadi datanya ada mediannya adalah 135. Paham ya? Oke, lanjut di contoh nomor 2. Nah, untuk contoh nomor 2 ini sama seperti sebelumnya, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. 90, 105, 125, kemudian 120 dulu, 120, 125, kemudian 135, 145, kemudian 160, 160, 175 dan 205. Ini udah pas belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas. Nah, karena datanya genap seperti yang tadi dijelaskan, berarti nilai tengahnya dimiliki oleh 2 data. Nah, kita cari nih. Untuk 10 dibagi 2 adalah
5. Berarti ada yang mediannya ada di data ke 5 dan ditambah data ke 6. Kemudian kita bagi 2. Oke? Paham hingga sini? Sekarang saya coba tulis di sini ya. Berarti kita cari yang datanya ke 5 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 135. Mediannya 135 ditambah yang data ke 6, berarti ini 145 dibagi 2. Jadi mediannya kita peroleh sama dengan 135 ditambah 145 dibagi 2. Hasilnya adalah 280 dibagi 2. Hasilnya adalah 140. Oke, hasilnya adalah kita peroleh mediannya adalah 140. Lanjut. Nah, setelah median, kita akan membahas di sini apa yang dinamakan dengan modus. Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Oke, data yang paling banyak muncul. Kita lihat di sini contoh, ada data perolehan skor nyanyi. Datanya kurang lebih seperti ini. Kita lihat di sini. Untuk contoh yang ini ya, kita lihat data yang paling sering munculnya yang mana? Kita lihat di sini yang paling sering muncul. Kita lihat apakah di sini ada nilai data yang memiliki lebih dari 2 kali? 120 tidak ada, 135 tidak ada lagi, 150 tidak ada lagi, 125 tidak ada lagi. Begitupun seterusnya. Maka dengan ini dapat kita pastikan bahwa data perolehan skor yang ada di sini tidaklah memiliki modus, karena tidak ada yang nilainya itu melebihi 1 kali. Karena tidak ada yang nilai 2 kali atau 2 lebih gitu. Semuanya memiliki masing-masing 1 nilai. Nah, kemudian yang bawah, data perolehan skor nyanyi di bawah ini, kita lihat di sini bahwa data yang paling sering munculnya yang mana nih? Ada yang lebih dari 1 kali enggak? Kita lihat di sini ada 160, ada 2 kali. Kemudian juga di sini ada 120 ada 2 kali. Kemudian yang lainnya tidak memiliki lebih dari 1 kali. Semuanya masing-masing 191, 135, 145 gitu. Jadi apa? Bisa kita pastikan bahwa modus pada data perolehan skor yang kedua ini memiliki modus yaitu 120 dan 160. Maka artinya di data perolehan skor yang kedua ini datanya itu memiliki modus lebih dari 1 atau memiliki modus 2, yaitu modus 120 dan 160. Oke, jadi bisa kita ketahui bahwa modus sendiri itu ada beberapa jenisnya. Bisa jadi si data itu ada memiliki modus, tapi modusnya bisa aja dia tuh memiliki lebih dari 1 modus gitu. Seperti contoh kasus di bawah ini, dia memiliki 2 modus. Ataupun sebaliknya, di data itu dia tidak memiliki modus atau tidak memiliki data yang paling banyak muncul, karena semua sama rata munculnya itu 1 kali gitu. Paham sampai sini? Oke, kita langsung masuk aja ke contoh nomor 1. Tentukanlah median dan modus data berikut ini. Oke, setelah kita mengetahui rumus dari median modus, coba kita jawab soalan ini. Lihat, yang pertama apa? Kita urutkan terlebih dahulu. Ini sepertinya sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Sekarang caranya kita lihat dulu banyak datanya ada berapa atau n-nya ada berapa. Kita jumlahkan aja ini. 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 10 17, 17 ditambah 7 24, 24 ditambah 4 28, 28 ditambah 2 30.
Jadi di sini banyak datanya ada 30. Dan 30 ini termasuk ke dalam data genap. Jadi kita menggunakan rumus untuk mencari median adalah menggunakan data genap, yaitu data ke n/2 ditambah data ke n/2 ditambah 1 dibagi 2. Data ke n/2 berarti 30 dibagi 2 ya. Berarti data 30 dibagi 2 berapa? Ditambah 30 dibagi 2 plus 1. Oke. Berarti sama dengan data ke 15 ditambah data ke 16. Karena 30/2 kan 15 ditambah 1 16. Kita lihat di sini yang data ke-15 yang mana dan yang ke-16. Coba dari sini udah sampai sini 7, sampai sini 17 sampai sini 17 ditambah 7 enggak, sudah selesai. Berarti datanya ada di sekitar sini. Karena sampai sini aja udah 17, berarti data yang ke-15 dan ke-16 ada di dalam sini. Ada yang di dalam frekuensi yang ke-10 ini yang dimana nilainya adalah 7. Jadi bisa kita tulis data ke-15 adalah 7 dan data ke-16 adalah 7. Oh iya, tidak lupa semuanya dibagi 2 ya. Berarti sama aja 7 ditambah 7 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Kita peroleh mediannya adalah 7. Kita dapatkan di sini tulis mediannya adalah 7. Kemudian sekarang kita tentukan modusnya. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Dan di sini diketahui nilai yang paling sering muncul adalah sama, modusnya adalah nilainya 7 karena yang memiliki nilai 7 ada 10 orang dan ini yang paling banyak. Cukup menjadi catatan juga bahwa jika mediannya 7 bukan berarti modusnya adalah 7 karena mungkin ini adalah suatu kebetulan begitu ya. Oke, mudah difahami. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Tentukanlah median dan modus data nomor sepatu yang terjual pada diagram batang di bawah. Nah, diagram batang di bawah menunjukkan si sumbu X-nya ini sebagai ukuran sepatu, si sumbu Y-nya ini sebagai banyaknya sepatu yang terjual. Kita sebelumnya tentukan dulu banyak datanya ada berapa nih. Nah, yang ini ada 2, ini ada 4. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah ini ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara 2 dan 4 berarti 3. Kita tulis dulu berarti ini 2, ini 4, ini 3, ini berapa? 6, ini 5 karena ada di tengah-tengah antara 4 dan 6. Ini 12, ini 15, ini 10, ini 8 dan ini adalah 3 ya. Sebentar, mungkin tidak terlihat. Ini adalah 3. Oke. Sekarang kita jumlahkan, ini ada berapa? 2 ditambah 4 adalah 6, 6 ditambah 3 9, 9 ditambah 6 15, 15 ditambah 5 20, 20 ditambah 12 32, 32 ditambah 15 47, 47 ditambah 5 47 ditambah 10 57, 57 ditambah 8, 57 ditambah 8 adalah sebentar 57 ditambah 8 65, 65 ditambah 3 68. Nah, 68 ini termasuk ke dalam data genap. Maka sama seperti sebelumnya, untuk mencari nilai tengahnya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu data ke n/2. Data ke n/2 berarti data ke 68 dibagi 2 berapa? Data ke 68 dibagi 2 ditambah data ke 68 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Data ke
68 dibagi 2 adalah 34. Berarti data 34. Kita hitung dulu dari yang paling terkecil. 2 ditambah 4 adalah 6. 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 4 9 ditambah 6 15. 15 ditambah 5 20. 20 ditambah 12 20 32. Nah, ini udah sampai 20 sini 32 ya. Sedangkan yang tadi 68 dibagi 2 adalah 34. Berarti 34 dan 35 ada di nilai yang ini. Ada di ini dia. Nilai yang ini 15. Gimana sih ukuran sepatu 42? Berarti data ke 34 ada di yang ukuran sepatunya 42. Kemudian yang si 68 per 2 ditambah 1 juga yaitu sama dengan 35. Dan data ke 35 juga ada dalam sini, termasuk ke dalam ukuran sepatu yang 42. Kemudian kita bagi menjadi 2, hasilnya maka sama dengan 42. 42 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 42. Mediannya kita peroleh yaitu 42. Kemudian modusnya, nilai yang paling sering munculnya juga sama, yaitu 42. Yang ukuran sepatunya 42 dimiliki oleh 15 orang. Ini nih, 15 orang yang paling banyak, dimana diagram batangnya yang paling tinggi. Oke, cukup dipahami? Mudah bukan? Baiklah, selanjutnya. Nah, ini adalah giliran kamu untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk pertanyaan ini diberikan yaitu 2 soal. Ini soal pertama dan ini soal kedua. Jangan lupa kalau misalkan tugas ini sebagai bekal untuk atau bahan untuk diskusi kita di kelas, jadi pastikan kalian untuk mengerjakan tugas boleh berdiskusi melalui chat WhatsApp atau Google Classroom. Terima kasih. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum.